Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview buku tentang kisah seekor burung camar dan kucing yang mengajarinya terbang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rudi Amsusilo dengan NIM 200269094 seksi 202120260019 mata kuliah literatur anak dan remaja. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Yuna Bumadesi SOS M Hum. Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Berikut merupakan lampiran dari buku. Di atas ini merupakan buku yang akan direview. Identitas bukunya itu dengan judul Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang. Penulisnya itu Luis Sepulveda, penerjemahnya itu Roni Agustinus dengan jumlah halaman 60 halaman dan ukuran bukunya 14 cm x 20,3 cm. Kita masuk ke sinopsis dari buku tersebut. Saat sedang asik berjemur di balkon rumahnya, seekor kucing yang bernama Zorbas mendapati seekor burung camar terjatuh kepayahan di dekatnya. Tumpahan minyak dari kapal tangkar di laut telah melengketkan bulu-bulu burung camar betina yang hampir tertelur itu, membuat tak mungkin meneruskan terbangnya. Sebelum meninggal, ia meminta si kucing berjanji untuk merawat telurnya sampai menetas dan lantas mengajari anaknya terbang. Sebagai kucing pelabuhan, Zorbas pantang melanggar janjinya. Namun mungkinkah ia dan kawan-kawannya sesama kucing pelabuhan benar-benar bisa menepati janji mengajari bayi camar itu terbang? Sebuah cerita indah tentang persahabatan, kesetiaan untuk menepati janji dan renungan tentang perbuatan manusia terhadap lingkungan. Selanjutnya itu hal yang menarik pada buku ini. Hal yang menarik dari buku ini adalah cover buku yang menarik. Jalan cerita yang mengasihkan. Cerita pada buku ini sangatlah sederhana dan dapat menyentuh suasana hati pembaca, di mana cerita mengenai kesetiaan burung camar yang diatur oleh seekor kucing hingga bisa terbang, dan juga menceritakan perbuatan manusia terhadap lingkungan seperti pencemaran laut yang dapat menyebabkan kepunahan dan rusaknya ekosistem. Selanjutnya itu nilai-nilai kepemimpinan dari tokoh Zorbas si kucing. Pertama, pemimpin harus bisa menepati janji. Seorang pemimpin harus bisa menepati janjinya. Sebab jika terus-menerus mengingkari janji, maka bisa-bisa ia kehilangan respek dan mendapatkan impresi buruk dari rekan kerja maupun bawahan. Hal serupa yang dilakukan Zorbas kepada si camar. Ia berusaha memenuhi janjinya, meski harus melanggar kembali dengan berkomunikasi menggunakan bahasa manusia. Kedua, pemimpin harus mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Nilai toleransi di dalam sebuah organisasi sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin, lantaran ia akan memiliki followers dengan latar belakang yang beragam, mulai dari budaya, agama, hingga cara pandang yang berbeda. Hadirnya nilai toleransi tentu akan membuat seseorang pemimpin tak bersikap membeda-bedakan bawahannya. Selanjutnya itu hal-hal yang penting dari buku. Pertama, bagaimana pada tokoh utama sangat menjaga janjinya kepada si ibu burung camar. Kedua, pada cerita buku ini tokoh hewan-hewan yang dahulu tinggal di hutan dan tokoh hewan dalam buku ini sudah berceritakan di evolusi zaman sekarang yang sudah tinggal di rumah. Ketiga, pesan yang bisa disampaikan dalam cerita buku ini adalah bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan ilmiah dan bisa diselesaikan dengan hati. Keempat, seorang tokoh penulis sekawan yang bernama Luis yang menulis salah satu buku terutama karya buku ini yang bertema lingkungan. Kelima, dapat mengajari kita bahwa dalam pengasuhan yang dilakukan oleh si tokoh utama kepada bayi burung camar. Keenam, pada cerita dalam kisah buku ini banyak memberikan mengenai ilmu pengetahuan dan sains seperti yang digambarkan dalam sosok profesor dalam kisah cerita ini. Kedelapan, pada cerita kisah ini juga mengajari kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan ini. Aspek-aspek buku anak.
Sesuai dengan genrenya, buku ini ditujukan untuk anak remaja berumuran 7-12 tahun, yaitu anak dalam tahap remaja main. Dalam buku ini sudah tidak terdapat literasi, kalimat dan diksi yang digunakan juga sudah beragam, banyak kata atau kalimat yang bermakna ganda. Isu yang dibahas lebih kompleks dan mengarah kepada lingkungan. Banyak terdapat ungkapan-ungkapan yang menggunakan bahasa Latin. Buku ini juga dapat dibacakan oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa kepada anak agar anak tidak salah tangkap pesan yang terdapat dalam buku ini. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.